Saudara kekasih, dan saya sekali lagi mengingatkan saudara, kenapa saya harus selalu mengulang. Seorang guru yang baik hari berikutnya pasti mengulang pelajaran kemarin atau minggu yang lalu. Ya, guru yang tidak baik malas, tidak mau mengulang. Itu kemalasan guru, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mengerti hasil riset. Kalau hanya informasi saja masuk ke otak kita, masuk telinga kita, tanpa visualisasi, ya saudara, dan tanpa peragaan, maka itu yang nyantol pada otak kita hanya 5-10% saja. Sedikit sekali, ya. Bila memakai visualisasi seperti yang saya kerjakan melalui PowerPoint dan peragaan, ya saudara, maka itu bisa 20-30% yang nyantol di otak. Ya saudara, kalau dengan visual, ya, dengan gambar, ilustrasi, dan huruf-huruf yang besar, ya saudara, kemudian dengan penjelasan, kemudian dengan peragaan, maka bisa 50-60% yang masuk di dalam otak. Saudara, ini gambarnya otak, ya. Dan dekat sekali adalah telinga. Ya, saudara, ternyata telinga ini lebih dekat ke otak, ya saudara, daripada mata. Ya, dua-duanya dekat, saudara. Tetapi telinga inilah satu organ tubuh indera yang penting sekali. Ketika orang dinyatakan oleh dokter sudah meninggal, terminate, dia sudah koma, maka dia masih bisa mendengar. Itu sebab pada saat-saat, menit-menit dan detik-detik terakhir, seorang pasien, kalau saudara sudah tahu bahwa dia sudah dalam keadaan yang koma, maka saudara harus membisikkan nama Tuhan Yesus, meminta dia dari dalam hati untuk minta ampun kepada Tuhan, ya saudara, meminta ampun kepada Tuhan dan menyeru nama Yesus. Saudara bisikin di telinganya, dia pasti dong, dia pasti ngerti, ya saudara. Nah, kalau dia sudah ngerti, dia sudah lakukan, mungkin cepat Tuhan akan angkat dia. Ya saudara. Jadi satu-satunya indera yang masih berfungsi ketika jantung sudah berhenti. Jantung sudah berhenti. Otak sebentar lagi berhenti. Begitu otak berhenti, maka telinga sudah nggak bisa dengar. Nah, itulah saat terakhirnya otak berfungsi, berguna untuk menyelamatkan jiwa, nyawa daripada pasien ini, ya saudara. Nah, jadi kita melihat betapa pentingnya pengulangan firman supaya saya dan saudara faham. Saudara, betapa ruginya kalau kita cuma 10%, cuma 20-30%. Minimal itu harus 50-60%. Ya saudara, dan itulah satu hal yang menjadi kehendak dari Tuhan. Itu sebab saya selalu mau menjadi guru yang baik dan mengulanginya. Ya, saudara, saya yakin saudara besok hari Minggu datang lagi, sebagian sudah lupa. Tetapi kalau bagian-bagian yang saudara sudah lupa, otak saudara ini mempunyai manajemen. Otak saudara ini mempunyai CPU yang mengatur apa yang kemarin aku ingat terus lupa. Nah, dia akan munculkan itu ke atas permukaan, sehingga begitu telinga masuk lagi, langsung diikat sama dia. Ya, saudara, Tuhan menciptakan saya dan Anda sebagai manusia ini dengan organ telinga dan otak ini luar biasa. Saudara, Tuhan tidak menciptakan di mana kita hanya sekali menerima dan kemudian bisa hilang memori kita. Ya, saudara, Tuhan memberikan pada kita, ya saudara, memorize ability di mana diatur, ya saudara, diadministrasikan sehingga apa yang sudah lupa dimunculkan sedikit kerangkanya ke atas. Dia akan nomor satu terima informasi sehingga dia bisa bertambah dari 10% menjadi 20%, mendengar lagi sekali menjadi 50%, mendengar sekali lagi menjadi 60%. Ya saudara, kita tahu bahwa Tuhan luar biasa mengasihi kita. Katakan, Tuhan luar biasa mengasihi saya. Sehingga dia menciptakan manajemen memori pada otak saya. Khusus untuk menerima firman. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, bayangkan bila tanpa Roh Kudus, maka saya dan saudara itu apa-apa lupa sama sekali.
Ya saudara, cuma satu yang tidak lupa, yaitu duit. Ya, itu tidak lupa. Betul saudara? Ya saudara. Tetapi firman bisa lupa. Itu sebab Tuhan memberi kepada kita manajer pada otak kita, yaitu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus yang mengajari saya segala kebenaran sehingga penuh. Sehingga penuh. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, nah dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan saudara pada ayat yang luar biasa dari 2 Samuel 7 ayat 19, dan ini merupakan prolog. Ya, ini kata pengantar dari ayat 29. Ya, saudara, dalam ayat 29 dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 29, Raja Daud dia berdoa, Tuhan, Engkau karena berkat-Mu, maka keluarga hamba-Mu ini boleh ada di hadapan hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Ya, saudara. Nah, tetapi itu berkat yang diberikan pada Raja Daud itu luar biasa. Luar biasa. Saudara, dengar perkataan si ayah ini kepada anaknya Salomo yang masih muda. Salomo ke sini. Papa dilarang membangun rumah Tuhan berlapis emas oleh Allah. Kata Allah, karena tangannya Papa berlumuran darah. Papa adalah orang peperangan. Jadi engkaulah yang harus membangun. Itu perintah Tuhan. Tetapi Papa sudah menyiapkan segala persediaan. Emas-emas yang berpuluh-puluh ton. Untuk engkau melakukan. Papa sudah menyediakan semuanya. Kau yang tinggal membangun. Kalau kurang, kau harus cari lagi. Saudara. Jadi dia mengatakan dia sudah memiliki begitu banyak emas. Untuk membangun rumah Tuhan yang berlapis emas. Cuma dia tidak boleh. Ya, saudara, ini menunjukkan bahwa dia berkatnya banyak. Ya saudara, berkatnya banyak. Itu sebab dalam berkat yang banyak dan dia berkata, Tuhan, Engkau telah menghantar hamba-Mu sampai saat ini dengan keadaan yang sedemikian ini. Kekayaan yang dahsyat yang Kau beri. Raja-raja mengirim upeti tanpa harus hamba perangi. Tanpa harus hamba ancam, mereka kirim upeti semua. Sehingga semua emas hamba persembahkan kepadamu. Saudara lihat, itu semua ada prolognya, ada awalannya, ada pendahuluannya. Nah, pendahuluannya ada pada ayat 19. Tadi ayat 29, ini pada ayat yang ke-18 dan 19. Sekali lagi kita akan buka Alkitab kita dari 2 Samuel, saudara, pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1, 2. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Amin. Saudara yang kekasih, sampai sedemikian ini, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, sampai dengan detik ini, posisi ini, menit detik ini, hamba-Mu ini luar biasa. Siapakah hamba-Mu ini? Tadi kita sudah nyanyikan lagu tadi, sebelum kita mendengar firman. Dan ini ayat 19 masih kurang, di mata Tuhan masih kurang. Engkau menunjukkan kepadaku serentetan keturunanku yang gagah perkasa dan duduk pada tahta-tahta. Saudara, setelah aku mati pun Engkau masih mencintai aku dan isi keluargaku. Coba, saudara. Dan itu, saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab New International Version, dalam bahasa Inggris katakan, is this your usual way of dealing with men, O sovereign Lord? Saudara, apakah ini caramu yang
lumrah, yang biasa, usual way, untuk membuat dealing dengan manusia. Tuhan berkata, tidak Daud, hanya dengan kamu. Orang lain aku tidak peduli, tapi dengan kamu aku sangat peduli. Memang aku mendealing kamu supaya kamu itu cinta kepadaku, supaya kamu itu ngawulo kepadaku seumur hidupmu sampai kamu mati, sampai anak keturunanmu melanjutkan kesetiaan mereka, ketuhuan mereka kepadaku. Tidak dengan semua orang. Saudara, lihat keistimewaan daripada Daud ini. Saya mengajar saudara supaya kita semua mudah menjatuhkan hati Allah, sehingga kita boleh menerima anugerah yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Kalau saya sudah mengajar demikian, saudara tinggal menerima, ayo lakukan apa yang Tuhan ingin. Ya, saudara, sehingga saudara mendapatkan dealing dengan cara yang tidak lumrah, dengan cara yang tidak biasa. Saudara, orang lain kalau Tuhan mau menyuruh mereka, Tuhan bicara secara saklek, secara tegas. Timothy, kamu harus lakukan ini. Dan si Timothy ini tidak berani apa-apa. Kalau sampai dia berani melanggar, kena hukum. Tetapi Daud tidak. Saudara, Daud sudah mempunyai dalam hatinya satu kesungguhan hati untuk berserah dan mempersembahkan hidupnya. Itu sebab dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-29, dia berkata, engkau telah memberi berkat ini supaya keluarga hambamu berada di hadiratmu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat dealingnya Allah kepada Daud dan sekeluarga itu tak terbatas jumlahnya. Berkatnya, kuasa pada nama Allah di dalam hidup Daud dan keturunannya. Ya saudara. Sehingga setidaknya anak cucu buyut daripada Daud itu juga ditakuti oleh raja-raja yang lain pada generasi mereka. Saudara, ini gara-gara orang tuanya. Makanya saya menekankan kemarin, semua orang tua harus mengutamakan kedekatan dia dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan saya harus demi keturunan saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Mari kita akan baca terjemahannya. 1, 2. Apa ini caramu yang lumrah dalam bersepakat dengan seorang manusia, oh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Belum semua. 1, 2. Apa ini caramu yang lumrah dalam bersepakat dengan seorang manusia, oh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, inilah caranya Tuhan untuk bisa bikin dealing. Disebutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, bersepakat. Ini maksudnya make a dealing, membuat satu dealing dengan Tuhan. Apakah ini caramu Tuhan? Tidak, hanya untuk kamu, kata Tuhan. Ya saudara, jadi di sini saya tuliskan the dealing dengan Yesus, maka pasti hidup kita dijamin dan dimuliakannya. Amin. Katakan, bila Tuhan mendealing saya menerima dealingnya, hidup saya, anak keturunan saya dijamin untuk selamanya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Kemarin kita sudah baca pada hari Minggu kemarin pada 1 Tawarikh 29 ayat 28, 29, 30. Bagaimana riwayat Raja Daud, ya saudara, dikompil, dimasukkan di dalam 3 buku riwayat dari 3 nabi. Nabi siapa? Gad, Nabi Nathan, dan Samuel. 3 nabi ini memuat biografi daripada Daud. Hebat sekali. Saya yakin biografinya, riwayat hidupnya yang dimasukkan dalam buku Samuel itu lebih banyak tentang Daud daripada tentang Samuel sendiri. Yang dimasukkan dalam riwayat daripada Nabi Nathan itu lebih banyak Daudnya daripada Nabi Nathan. Yang dimasukkan dalam riwayatnya Nabi Gad, lebih banyak riwayat Raja Daud daripada Nabi Gad sendiri. Saudara, kenapa satu orang ini hebat walaupun dia tidak sempurna? Saudara dan saya kalau melihat
contoh malaikat, kita sudah nyerah. Kita mendapat contoh Tuhan Yesus, kita nyerah. Tapi kalau saudara melihat contoh seorang manusia berdosa yang bernama Daud ini, Daud, saudara, engkau besar hati, aku juga harus bisa. Dia juga manusia berdosa, sama seperti aku. Cuma dia tinggal pada zaman Bahuela, dan aku pada zaman yang super modern ini. Aku juga harus bisa seperti Daud. Saudara, itu yang ada dalam hati saya. Saya tidak mau kalah dengan apa yang dia terima sebagai raja. Saya adalah rakyat jelata yang menerima pada porsi saya. Dia pada porsi seorang raja yang besar, yang dinubuatkan berkali-kali, yang diurapi 2 kali untuk menjadi raja Israel dan Yehuda. Kemudian kelak kemudian hari nama Daud itu diadopsi oleh Allah untuk sang Mesias, yaitu Yesus yang lahir, disebutkan keturunan Daud. Hebat. Dari mana keturunan? Iya ada sih, tapi jauh sekali, jauh. Barangkali 100 kilogram atau 100 kilometer. Jauh. Tetapi ada hubungannya. Saudara, coba kita melihat manusia yang berdosa, tapi bisa menjangkau hati Allah. Sampai apa aja dikasih sama Tuhan kepada Daud. Pada zaman yang sulit dan susah ini penuh dengan bahaya. Maka kalau saya dan saudara tidak memiliki dealing dengan Yesus dalam hidup kita, saudara cari duit itu susah. Saingan saudara itu berani mati. Gak sungkan sama saudara, gak sungkan sama orang lain. Enggak. Saudara, saya tahu ini karena apa? Pengakuan pebisnis yang hancur berantakan, yang ruding, yang bangkrut, yang tidak bisa bayar hutang. Karena saingannya jahat-jahat. Saudara, tidak ada belas kasih. Meminta waktu juga tidak dikasih. Perpanjangan tidak dikasih. Kamu bayar atau kamu masuk penjara. Saudara, pesaing-pesaing di dalam dunia bisnis lebih senang mempermalukan daripada dibayar utangnya. Itu mesti ingat. Inilah orang jahat di dalam dunia. Mereka lebih senang kalau saingannya atau yang bikin susah dia itu dimasukkan penjara. Ditayangkan di televisi. Daripada utangnya berapa ratus miliar dibayar, nggak usah dibayar, asal aku permalukan. Coba, ini kan sifat jahat. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Kalau saudara dealing dengan manusia, tanpa Tuhan menyertai saudara, dealing perusahaan saudara, dealing modal saudara, bisa amblas. Tetapi kalau saudara dealing dengan Allah, maka Tuhan akan menyuruh orang membuat dealing dengan saudara, membuat kesepakatan dengan saudara yang memberi untung dalam hidup saudara. Amin. Itulah cara Tuhan. Katakan itu cara Tuhan. Bila dia jatuh cinta kepada saya. Amin. Ya, itu sebab perhatikan anak-anak Tuhan. Saya maju lagi. Kalimat daripada "Is this your usual way of dealing with man, O sovereign Lord?" Ini menunjukkan dealing dengan Allah itu menunjukkan pada monoloyalitas. Katakan monoloyalitas. Loyalitas yang tegak lurus hanya dengan Tuhan. Nah ini saudara ya, kalau saya mau ambil hati Tuhan, saudara mau ambil hati Tuhan, ini caranya. Kita harus mempunyai monoloyalitas, kesetiaan yang mono, jangan yang stereo, jangan yang banyak, tapi mono. Saya akan jelaskan tentang monoloyalitas, ini penting sekali. Lebih dulu saya ingin mengajak saudara membaca bersama dari Matius 5 ayat 48. Ya. 1, 2. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Sekali lagi, 1, 2. Karena itu
haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Jadi ini satu tuntutan. Saudara, saya pasti gagal deh. Saudara pasti gagal. Kenapa? Karena kita tidak mungkin jadi sempurna. Itu sebab ada jalan yang diberi oleh Tuhan supaya kita bisa sempurna. Yaitu jikalau kita mempunyai monoloyalitas. Katakan monoloyalitas. Pemasrahan penuh hanya kepada satu saja, yaitu Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, kata monoloyalitas, ya saudara, itu artinya banyak ya. Dari Alkitab Spiro Zodiates, saya secara otodidak saya mempelajari bahasa Greka dan bahasa Ibrani dan bahasa Greka itu dari satu Alkitab saja bahasa Inggris dengan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Saudara, yang dikarang, yang dikompil, yang digabungkan, maksudnya Alkitab tidak boleh dikarang. Yang diterjemahkan dari bahasa sangat asli Ibrani Perjanjian Lama dan bahasa sangat asli Perjanjian Baru, bahasa Greka atau Yunani. Yang menyusun Alkitab untuk pelajaran, untuk otodidak, untuk belajar sendiri, ini namanya Spiro Zodiates. Ya, dia seorang profesor, doktor bahasa-bahasa Alkitab. Dan Alkitabnya sangat berguna sekali buat saya untuk belajar. Nah saudara, pada nomor 5046 dari Alkitab Zodiates, ada tulisan tentang hal ini, yaitu teleos. Teleos, full grown, pertumbuhan yang penuh. Ya saudara, goal, target, purpose, tujuan, adult, dewasa. Jadi apa yang dimaksud dengan sempurna? Pikiran kita adalah sempurna itu tanpa cacat, tanpa celah. Ya memang betul. Gak boleh berbuat dosa. Ya memang betul. Tetapi sebetulnya ada, saudara, dari kata sempurna, suatu keadaan yang mengentengkan kita bahwa kita pasti bisa. Itu sebab kalau perintah Tuhan, jadilah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna adanya, itu tidak berkelebihan. Karena kata sempurna atau teleos, itu artinya full grown. Kita itu dibangun dengan penuh. Goal, kita mencapai tujuan kita. Purpose, kita mempunyai tujuan dan maksud daripada Allah dalam hidup kita. Ya saudara, dan adult, kita dewasa. Terus artinya secara intisari, sempurna itu adalah jadilah, bertumbuhlah supaya kamu dewasa. Ya saudara. Sehingga saya dan saudara cuma punya pikiran, aku gak boleh berbuat dosa. Mana bisa manusia gak berbuat dosa. Karena Tuhan, karena iblis membisikin saudara, bisa kamu gak berbuat dosa? Memangnya kamu siapa? Kamu sering berbuat dosa. Jadi permintaan dari Allahmu supaya kamu sempurna itu gak masuk akal. Dengar omonganku, kata iblis. Saudara-saudara harus tolak. Pembicaraan saudara dengan iblis, saudara harus cut. Dan dalam hati saudara, tidak. Aku bisa sempurna. Karena kata sempurna adalah teleos, berarti aku harus penuh dengan pertumbuhan. Aku gak boleh pendek, macet. Aku tidak boleh menjadi seorang yang tidak bisa bertumbuh. Tapi orang yang harus bertumbuh di dalam rencana Allah. Sampai aku menjadi dewasa rohani. Katakan, hingga saya dewasa rohani. Sudah mendekati sempurna. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Kosok balinya, kontroversinya, lawan katanya adalah telos. Bayi yang macet. Ya, kerdil, dan Yesus menegur. Bayi itu harus bertumbuh dengan penuh. Sampai dia menjadi kanak-kanak
sampai dia menjadi remaja, sampai dia menjadi anak muda, jangan mandek menjadi dia mati di tengah jalan. Dia harus sampai menjadi dewasa. Setelah dia menjadi youth, menjadi anak-anak muda, maka dia harus menjadi dewasa. Nah, saudara, proses inilah yang dinamakan sebagai sempurna. Jadi jangan saudara punya pikiran yang selalu dibisikkan oleh iblis, kamu gak bisa sempurna, omong kosong. Kamu sering jatuh dalam dosa, kamu sering bohong kan? Setidaknya kamu suka ngapusi kan? Setidaknya kamu suka menipu kan? Setidaknya kamu suka ngarang kan? Kamu suka hoax kan? Kapan kamu bisa sempurna? Kalau kita punya pikiran iblis, maka kita mandek. Kita akan telos, kita akan macet. Ya, saudara, kita akan menjadi anak-anak yang stunting, yang gak bisa bertumbuh. Nah, itu sebab, saudara, hendaklah, haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di sorga sempurna adanya. Itu artinya saya berkata, amin Tuhan. Walaupun hamba manusia berdosa, tetapi hamba mau memiliki pertumbuhan yang penuh. Sampai mencapai target. Dan sampai hamba menjadi dewasa di dalam rohani. Amin. Sempurna itu berarti saudara tidak stunting. Saudara tidak kerdil. Saudara tidak macet. Saudara tidak berhenti dari pertumbuhan. Sebab begitu banyak anak-anak Tuhan, dia mencari hadirat Tuhan dengan senap hati karena dia ada panggilan dalam hatinya. Aku harus sempurna, seperti Bapakku sempurna. Dia meninggalkan hobinya berdosa, teman-temannya yang tidak karu-karuan, dia mau tinggalkan itu semua. Dengan suka hati, dengan sukacita, dengan sukarela. Tapi anak-anak Tuhan yang tidak bisa melakukan demikian, mereka akan telos, bukan telios, tetapi telos, stunting, macet. Para kekasih, dan ini adalah satu hal yang penting sekali dalam hidup kita. Kesempurnaan ini kontroversi, bertentangan dengan kata orang, mereka bisa sempurna. Ada kepercayaan mengatakan kalau kita suka beramal, kalau kita suka bersosialisasi, ketika kita beramal, kita menjadi sempurna. Nah, itu kata-kata manusia ya yang tidak benar. Ya, saudara, sehingga orang mempunyai kecenderungan pamer. Aku bisa berbuat banyak. Aku bisa menyantuni orang banyak. Ya, saudara, dengan demikian aku sempurna. Siapa yang bilang kayak begitu? Itu kan manusia yang bilang. Kalau Allah yang bicara, tidak demikian. Kita bisa sempurna jikalau kita mempunyai full grown, kita punya pertumbuhan yang penuh. Katakan pertumbuhan rohani yang penuh. Halo, pertumbuhan rohani yang penuh. Dan semakin dewasa, saya pasti sempurna. Amin.